Halo sahabat UT, berjumpa lagi bersama saya Is Barila dalam podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Nah teman-teman semua, sahabat UT yang ada di rumah, untuk melihat podcaster ini ataupun teman-teman bisa lihat tips, trik, dan lainnya, teman-teman bisa lihat melalui kanal YouTube Universitas Terbuka Palembang. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga di-subscribe. Halo sahabat TT, jika kamu adalah lulusan SMA dan saat ini masih bingung nih, saya mau kuliah program studinya apa ya? Lagi lihat-lihat brosur dan masih bingung mau kuliah jurusan apa kira-kiranya untuk tahun ini. Nah, tepat sekali teman-teman, di podcast hari ini saya akan membahas salah satu program studi yang ada di Universitas Terbuka dan teman-teman bisa cari informasi lebih mendalam dan akan kami bahas secara detail. Nah, untuk hari ini teman-teman semua, saya akan membahas itu tentang program studi ilmu perpustakaan. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk kuliah atau melanjutkan pendidikan tinggi di program studi ilmu perpustakaan, jangan lupa untuk ditonton sampai habis. Ya. Nah, baik teman-teman, dulu ya, waktu saya mau kuliah, saya itu bingung tuh dulu mau pilih program studinya tuh apa gitu ya. Kemudian saya pernah juga kepikiran untuk ngambil program studi ilmu perpustakaan. Nah, cuman pada saat itu saya tanya tuh sama teman saya ya, kira-kira kalau saya kuliah di program studi ilmu perpustakaan, gimana ya menurut kamu? Nah, teman saya bilang katanya, ngapain sih kuliah capek-capek di program studi ilmu perpustakaan, tapi pada akhirnya juga jaga buku. Saya pikir-pikir, enggak sih, ngapain ya saya kuliah capek-capek, pada akhirnya saya juga jadi tukang jaga buku. Padahal kalau mau jadi tukang jaga buku nggak perlu kuliah. Nah, itu akan kita bahas secara detail apakah benar ya dan apa aja yang akan dipelajari di program studi perpustakaan. Sahabat UT, hari ini kebetulan saya sudah bersama narasumber dari Universitas Terbuka Palembang. Saat ini saya sudah bersama Ibu Mustika Diana SIPUS MA. Ibu Mustika Diana ini adalah salah satu dosen dari Universitas Terbuka Palembang yang mengampu program studi ilmu perpustakaan. Nah, halo Mbak Mustika. Ya, halo Mas I. Saya mau panggilnya Ibu Mustika atau Mbak Mustika nih? Mbak Tika aja ya, supaya singkat gitu loh, nggak terlalu panjang dan mudah diingat. Oke, Mbak Tika aja ya, supaya lebih santai dan juga lebih dekat gitu ya, Mbak Tika ya. Nah, Mbak Tika, saya tadi sudah opening dan saya sudah menjelaskan bahwa dulu Mbak Tika saya itu pernah tertarik untuk yang namanya kuliah di program studi ilmu perpustakaan gitu ya. Cuman waktu itu saya dibilang sama teman saya bahwa ngapain sih kuliah program studi ilmu perpustakaan, tapi ujung-ujungnya juga akan jadi jaga buku gitu Mbak. Nah menurut Mbak Tika gimana tentang pendapat orang mengenai kalau kuliah prodi perpustakaan itu ujungnya akan jadi tukang jaga buku Mbak? Iya, ya kalau pendapat itu ya persepsi itu mungkin wajar ya ada di persepsi setiap calon mahasiswa atau lulusan gitu ya, lulusan SMA, ngapain gitu kan, bahkan kalau kita kenal gitu ya, dibilang ada prodi perpustakaan, apa gitu ya, terus penasaran itu, pasti bertanyanya, jaga buku aja gitu ya, ngapain kita cuman jaga buku terus menjaga perpustakaan gitu ya, orang sering bilangnya kalau yang pustakawan itu bilangnya penjaga perpus gitu ya. Biasanya kita kalau sekolah gitu kan bilangnya penjaga perpus, itu wajar karena ilmu perpustakaan itu ya mungkin tidak sepamiliar dengan ilmu yang lain gitu ya. Karena memang untuk prodinya pun hanya terbatas gitu ya. Ada di beberapa universitas saja, misalnya kayak di Palembang itu salah satunya UT Palembang. Kalau di Universitas Terbuka itu ada di semua UPBJJ ya Mas. Jadi kalau di ilmu perpustakaan itu ya sebenarnya mempelajari tentang bagaimana mengolah buku. Tidak hanya menjaga, sebenarnya menjadi pustakawan. Ini lulusan perpustakaan yang bekerja di perpustakaan itu namanya pustakawan. Atau profesi untuk lulusan perpustakaan itu biasanya dinamakan pustakawan gitu ya profesinya. Nah ini biasanya mereka itu mengolah buku. Mengolah buku, terus mengembangkan koleksi. Mengembangkan koleksi itu buku yang biasanya kita baca itu kan. Biasanya kita ke perpustakaan gitu ya. Tentu Mas Iis kan sering ke perpustakaan gitu ya. Misalnya mau cari buku tentang filsafat gitu ya, di rak yang mana gitu. Kalau kita mau cari di perpustakaan yang luas begitu ya, kita akan kehabisan waktu gitu ya mencari gitu ya satu bukunya. Nah itulah tugas dari pustakawan tadi, menata buku supaya bisa ditemukan lokasinya. Misalnya diklasifikasi Mas, jadi buku itu diklasifikasi dulu.
baru ditata di raknya. Sehingga itu ada kode-kodenya, itu namanya klasifikasi. Misalnya buku filsafat itu ada di rak berapa. Misalnya tentang biologi di rak berapa, di nomor berapa. Nanti di situ ada nomor. Nah, ini klasifikasi itu tidak semua orang tahu ya, hanya pustakawan aja. Klasifikasinya itu masuk kemana bidang ilmunya gitu ya. Terus yang kedua dia pengembangan koleksi. Nah, buku itu dibeli itu harus dianalisis dulu, Mas. Namanya analisis pengadaan koleksi gitu ya, analisis masyarakat atau pengguna perpustakaan tersebut. Misalnya kalau perpustakaan sekolah tentu beda dong dengan perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum gitu ya, tentu beda. Nah, masyarakatnya harus disesuaikan. Oh, bukunya harus ini gitu ya. Kalau di perguruan tinggi misalnya, oh ini misalnya perguruan tinggi yang biasa gitu ya, yang banyak prodinya, disesuaikan. Misalnya biologi, ada jurusan biologi ya biologi, ada jurusan perpus ya perpus, buku perpus yang diadakan gitu ya, yang dibeli gitu ya. Nah, setelah kita beli, nanti kita olah tadi, diklasifikasi, terus ditata gitu ya, ditata sesuai dengan ruangnya. Artinya ya pustakawan itu harus bisa menempatkan buku itu pada tempat yang sesuai atau sesuai dengan kelasnya gitu ya, mengolah. Terus selain itu Mas ya, sekarang itu zamannya sudah berubah. Kalau dulu kan mungkin kita perpustakaan itu langsung ke tempatnya gitu ya, langsung ke gedungnya. Nah, itu namanya perpustakaan konvensional. Kalau sekarang itu sudah bertransformasi Mas, seiring dengan perkembangan IT ya gitu ya. Ini akan kita banyak bahas nanti di segmen-segmen terakhir gitu ya. Biasanya perpustakaan, misalnya perpustakaan itu misalnya konvensional, kita ubah menjadi dia perpustakaan digital. Karena sekarang ini kan generasi Z gitu ya, generasi milenial itu sangat dekat dengan jaringan internet. Mereka biasanya lebih dekat dengan handphone daripada mereka harus ke gedungnya gitu ya. Mereka lebih banyak menggunakan gadget. Jadi bagaimana perpustakaan itu hadir di dalam handphone mereka. Nah, inilah tugas dari pustakawan gitu ya. Jadi berat juga ya menjadi pustakawan. Tapi enak kok ya. Enak kenapa? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, Mbak Tika tadi udah dijelasin bahwa kalau untuk pelajaran di program studi ilmu perpustakaan itu ada yang namanya klasifikasi gitu ya. Jadi ternyata buku-buku yang ada di rak itu ternyata nggak sembarangan diletakin ya, Mbak. Dong. Ada ilmunya juga. Ada ilmunya. Jadi supaya memudahkan ketika masyarakat ingin membaca itu udah tahu. Jadi nggak pusing lagi nih mau cari buku filsafat, letaknya udah tahu di mana gitu ya. Sudah tahu gitu. Harus ada katalognya. Nah, bikin katalognya juga ini ada ilmunya. Mas. Gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Semua peletakan buku yang ada di situ memang sudah dipelajari ketika kuliah. Betul, sangat menarik ya. Jadi kita juga akan memberikan edukasi untuk teman-teman yang di rumah gitu ya, bahwasannya ketika di perpustakaan itu peletakan buku segala macam itu sudah ada ilmunya Mbak. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Dan itu menarik sekali untuk dipelajari gitu ya. Nah, Mbak Mustika, selain itu Mbak, kalau kita sekarang bicaranya program studi ilmu perpustakaan yang ada di UT gitu ya. Nah Mbak, kalau program studi ilmu perpustakaan yang di UT itu apakah ada praktiknya Mbak? Apakah cuman kuliah-kuliah aja? Kan kita taunya kalau di UT itu kan kuliahnya online Mbak, tidak tatap muka gitu ya. Nah, apakah memang di program studi ilmu perpustakaan itu apakah ada magang atau praktiknya Mbak? Boleh dijelasin? Boleh ya. Jadi ilmu perpustakaan atau prodi perpustakaan itu ada salah satu mata kuliahnya namanya praktek kerja perpustakaan. Itu biasanya diambil di semester 4 gitu ya. Nah, di semester 4 itu mereka melakukan praktek kerja perpustakaan. Nanti mereka akan mengaplikasikan atau mempraktekkan mata kuliah yang tadi, misalnya tentang pengolahan, pengembangan koleksi gitu ya, terus pelayanan, pengadaan, bahkan sampai ke alih media Mas. Jadi buku itu kan buku tercetak, untuk ke perpustakaan digital itu harus diubah menjadi elektronik dulu. Nah, itu namanya alih media ya. Jadi itu sudah ada mata kuliah tersendiri sehingga mereka langsung praktik di perpustakaan. Praktiknya itu ya di perpustakaan yang memang sudah menerapkan gitu ya. Kan kita tahu bahwa tidak semua perpustakaan itu menerapkan misalnya sampai ke perpustakaan digital atau otomasi, dinamakan otomasi gitu ya. Nah, kita cari perpustakaan yang benar-benar sudah menerapkan itu sampai ke otomasi dan lain sebagainya, sehingga yang mahasiswa ini sudah bisa mempraktikkan ilmunya apa yang dia dapat semester 1
sampai semester 3 gitu ya. Intinya sampai semester 4 itu mereka sudah sampai ke pelayanan gitu ya, sudah bisa menerapkan bagaimana caranya mengolah buku, bagaimana caranya mengajukan pembelian buku, mengajukan terus membuat klasifikasi, membuat katalog dan lain sebagainya, sampai ke tadi transformasi membuat perpustakaan digital. Oh gitu, baik. Iya. Itu sangat menarik ya Mbak. Betul. Ternyata walaupun kuliah di Universitas Terbuka di UT Mbak, baik di UT Palembang ataupun di UT yang lain ya, sama ya Mbak Tika ya. Nah itu tidak hanya belajarnya monoton, hanya belajar lewat online aja, tapi ada yang namanya praktiknya juga. Jadi praktik. Supaya si mahasiswa juga dapat ilmunya untuk dipraktikkan gitu ya Mbak. Jadi dia sampai ke tahap pelayanan gitu ya. Berarti memang yang dipelajari itu dari beli bukunya, penyusunannya atau klasifikasinya, sampai di pelayanan menjadi pustakawan. Betul, sampai ke transformasi mengubah perpustakaan konvensional menjadi digital. Iya, tapi selain menjadi pustakawan, lulusan perpustakaan itu juga bisa menjadi peneliti Mas, gitu ya. Tidak hanya menjadi pustakawan gitu ya. Jadi nanti lulusan perpustakaan itu tidak hanya monoton kerjanya, tidak hanya kerjanya satu itu aja. Jadi pustakawan aja, bisa jadi yang lain juga ya. Dong, gitu ya, bisa menjadi peneliti gitu, meneliti ya sekarang ya misalnya meneliti tentang bagaimana sih literasi masyarakat, bagaimana. Nah, inilah pilihan ketika kita misalnya mau menjadi peneliti atau mau menjadi pustakawan gitu, pilih salah satu. Baik, jadi teman-teman semua sahabat UT ya, untuk program studi ilmu perpustakaan ketika teman-teman nanti lulus itu seperti yang disampaikan sama Mbak Tika tadi, bahwa yang lulus tidak hanya menjadi seorang pustakawan aja ya Mbak. Betul. Masih ada bidang pekerjaan lain yang bisa dijangkau oleh mahasiswa-mahasiswa lulusan dari program studi ilmu perpustakaan. Contohnya tadi itu menjadi seorang peneliti. Nah, untuk teman-teman yang suka ya Mbak Tika ya, yang yang giat sekali yang namanya penelitian, bisa neliti tentang literasi membaca masyarakat gitu ya. Literasi anak-anak muda zaman sekarang yang mereka itu kayaknya kalau sekarang Mbak Tika udah agak males kalau baca buku cetak ya. Betul. Nah, ini adalah tantangan. Betul. Ini berkaitan sama pertanyaan saya selanjutnya, Mbak. Apa sih tantangan pustakawan di era sekarang, Mbak? Oke. Tantangannya ya banyak, tentu ya, semua profesi pasti ada tantangan. Seiring dengan perkembangan yang namanya teknologi ya, semakin maju maka kita akan semakin tinggi juga tantangannya gitu ya. Tantangannya yaitu yang pertama, pustakawan itu lulusan ilmu perpustakaan ya, artinya lulusan ilmu perpustakaan itu harus menguasai yang namanya IT ya. IT kenapa? Karena perpustakaan kalau konvensional aja itu akan bakal ditinggal orang. Tidak ada yang membaca. Misalnya sekarang kan orang apa-apa sampai misalnya seperti belanja gitu ya, sudah dari gadget aja sudah datang barangnya. Nah, impiannya atau tantangan bagaimana seorang pustakawan itu membentuk supaya perpustakaan itu tidak harus mereka datang gitu ya, tetapi kita yang mendatangi perpustakaan yang menjangkau masyarakatnya atau penggunanya gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana pustakawan itu bisa menerapkan yang namanya IT-nya. Misalnya perkembangan ya, perpustakaan digital gitu. Itulah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pustakawan-pustakawan yang sekarang gitu ya. Masalahnya yang dihadapin ini kan berbeda ya. Kalau dulu generasinya beda ya gitu ya. Kalau sekarang generasi Z atau generasi milenial yang akrab dengan gadget. Nah, itulah tantangan-tantangan bagaimana sih perpustakaan itu bisa hadir, bisa eksis gitu ya, bisa tetap digunakan orang, tidak ditinggal gitu ya gitu. Nah, itu tantangannya. Terus ya itu aja. Baik, jadi teman-teman sahabat UT, jadi tantangan seorang pustakawan di era sekarang itu gimana caranya si perpustakaan ini ada di tangan ya Mbak. Jadi dimanapun mereka kalau mau baca buku gitu ya, mau cari tentang sesuatu gitu, gak jauh-jauh lagi harus ke pusda atau perpustakaan daerah gitu ya. Atau dia harus ke sekolahan gitu ya, numpang di perpustakaan sekolah. Tapi gimana caranya si perpustakaan ini sudah hanya lewat HP-nya aja gitu. Jadi dimanapun bisa dijangkau. Jadi lebih ke teknologi kalau tantangan pustakawan sekarang. Betul, kalau untuk yang memang daerah atau wilayah-wilayah yang memang sudah internetnya bagus. Terus bagaimana sih tantangan untuk pustakawan yang misalnya berada di pelosok, itu kami kan tidak ada internet gitu gimana itu Mbak? Itu bagaimana supaya perpustakaan itu menarik gitu ya. Misalnya menarik nih, tidak menjadi tempat yang suram gitu ya, menakutkan gitu ya. Biasanya bosan gitu ya. Bagaimana sih perpustakaan itu bisa berubah menarik gitu ya. Misal hobinya
hobinya ngopi-ngopi, ya bikin kafe dong gitu ya, bikin benar. kafenya. Terus tempatnya itu yang menjadi tempat wisata, bukan tempat orang hanya membaca gitu, tetapi kegiatan-kegiatannya dihidupkan, misalnya rekreasi. Karena fungsi perpustakaan tidak hanya tempat edukasi ya, Oh gitu. arti ada tempat rekreasi, salah satunya ya ada 5 fungsinya ya, ada edukasi, rekreasi dan lain sebagainya gitu ya, dokumentasi dan lain sebagainya. Nah, rekreasi bagaimana sih perpustakaan itu bisa menjadi pusat rekreasi misalnya gitu ya. Misalnya ini perpustakaan, katakanlah perpustakaan desa. Sekarang kan banyak muncul perpustakaan desa karena memang presiden kita itu punya punya target bahwa perpustakaan itu hadir di setiap desa. Setiap desa harus memiliki satu perpustakaan. Nah, tentu ya satu perpustakaan harus ada satu pustakawan. Nah, ini menjadi peluang artinya ya. Nah, jadi perpustakaan itu harus diolah bagaimana sih menjadi tempat yang mengasihkan. Misalnya ada gelar seni misalnya gitu ya, seni misalnya seni tari dan lain sebagainya, sehingga perpustakaan itu menjadi hidup. Nah, inilah tantangan pustakawan masa depan gitu ya. Pustakawan masa depan harus kreatif dong gitu ya, jangan monoton gitu, hanya menyediakan buku, hanya mengolah buku. Itu pustakawan yang monoton. Nah ya, kalau yang kreatif pasti membuat perpustakaan itu menjadi hidup gitu ya, menjadi pusat rekreasi, menjadi pusat-pusat seperti pajangan-pajangan gitu ya. Jadi di situ dihias gitu ya. Perpustakaannya membuat orang nyaman, bikin orang ingin datang gitu. Oke. Baik, sahabat UT, itulah tadi gimana caranya, misal memang kalau sekarang mungkin kalau di kota gitu ya Mbak, internetnya baik, itu tantangan pustakawan sekarang gimana caranya si perpustakaan ini bisa dijangkau hanya menggunakan gadget aja. Cuman kalau di daerah-daerah yang internetnya masih kurang baik gitu ya, gimana caranya si pustakawan ini bisa membuat si perpustakaan ini menarik untuk didatangi. Dan teman-teman, seperti yang dikatakan sama Mbak Tika tadi gitu ya, bahwa fungsi dari perpustakaan itu hanya tidak sebagai tempat membaca aja ya Mbak, bisa jadi juga tempat rekreasi. Atau boleh nggak Mbak, misal ya, ketika di perpustakaan itu ada musik jazznya gitu. Ada dong, ada ya Mbak ya, bisa ya. Bisa. Jadi kan membuat orang jadi semakin nyaman gitu ya. Mungkin itu tadi beberapa tantangan yang harus dihadapin oleh pustakawan di zaman sekarang gitu. Ada tantangan, tentu ada peluang. Ada peluang ya, benar. Jadi itu teman-teman, ada tantangan, setiap tantangan itu kalau dicari pasti ada peluang untuk ininya ya. Ini bisa jadi nambah lagi nih, bukan hanya fungsinya sebagai tempat informasi atau tempat membaca, jadi nambah lagi uang untuk dapat dari si pusat rekreasinya tadi ya Mbak. Gitu. Nah, selain itu juga peluang untuk lulusan prodi nih. Mungkin ya teman-teman teman-teman yang mau masuk prodi perpus tentu nanti kerjanya di mana gitu ya. Terus menjadi apa gitu? Menjadi pustakawan aja. Enggak ya. Jadi peluang perpustakaan, yang pertama kita bicara tentang peluang ya. Peluang perpustakaan itu masih sangat luas sekali Mas ya. Ibarat kata tuh belum banyak saingan gitu ya. Jadi kan lulusan juga masih sedikit. Artinya ini menjadi peluang dong seseorang lulus perpustakaan, karena ada satu berita, mungkin satu target ya, bahwa setiap desa itu akan ada satu pustakawan gitu ya. Nah, di dalam undang-undang itu, undang-undang perpustakaan itu menyatakan bahwa seorang pustakawan itu harus lulus S1 perpustakaan. Artinya dong untuk lulusan-lulusan prodi ini punya peluang ya, peluang kerjanya lebih luas kalau kita dibandingkan dengan prodi-prodi lain yang mungkin banyak peminatnya atau banyak lulusannya. Jadi mungkin untuk untuk ini lawannya itu masih kurang gitu, masih banyak saingannya gitu ya. Cuman kalau untuk yang perpustakaan kayaknya saingan masih sedikit ya. Gitu ya. Apalagi untuk program studi ilmu perpustakaan ini juga di beberapa universitas juga masih jarang ya Mbak. Ya, masih terbatas gitu ya. Hanya ada di beberapa universitas. Tidak semua universitas itu, misalnya di Sumatera Selatan tidak semua universitas ada ilmu perpustakaannya. Nah, ini menjadi peluang gitu ya. Kalau memilih prodi itu jangan ikut-ikutan teman. Biasanya gitu ya Mas. Benar. Saya juga dulu begitu Mas, sedikit cerita ya. Saya
dulu tidak tertarik masuk perpustakaan gitu ya. Ngapain masuk perpustakaan itu apa gitu kan, ilmu perpustakaan itu apa, menjadi apa nanti. Tapi setelah ada dilihat di browsing gitu ya, zaman dulu nggak ada HP ya. Setelah kita lihat-lihat, oh ini katanya menjadi peluang jadi PNS gitu ya. Nah peluang kerjanya masih banyak, kan kita tertarik nih, kita mau sekolah itu kan ya tidak munafik ya, kita tentu mau cari kerjaan toh Mas gitu ya. Jadi oh kita pilih ini aja. Ternyata iya Mas Iis, setelah saya masuk ke dunia perpustakaan tuh apa ya, saingan kita tuh enggak banyak gitu ya. Misalnya kita ada lowongan nih, lowongan penerimaan pustakawan, itu misalnya diterima 1, yang daftar mungkin hanya 3 gitu. Jadi peluangnya masih banyak. Terus waktu saya juga tes gitu ya menjadi dosen gitu ya, waktu S2 tesnya kan dibuka tuh, penerimaannya banyak banget Mas, di setiap universitas tuh mungkin ada ya untuk lulusan S2 perpustakaan diterima menjadi dosen perpustakaan gitu ya. Nah saingan saya itu hanya 1 Mas. Jadi misalnya berdua aja nih saya dengan dengan teman saya gitu ya. Jadi nah ini menjadi peluang, sedangkan yang lain misalnya jurusan lain itu banyak sekali gitu ya. Jadi apa ya, jadi kemungkinan kita lulus pun akan semakin kecil. Kalau semakin banyak yang mendaftar, akan semakin sedikit peluangnya gitu ya. Jadi begitu juga kalau misalnya sedikit yang mendaftar, maka akan semakin besar peluangnya gitu. Jadi ketika kita memilih prodi itu jangan ikut-ikutan menurut saya ya, tapi lihat peluang kerjanya, terus lihat apa sih ini nanti kelebihannya gitu ya. Jangan ikut-ikutan, ujung-ujungnya kita ya menganggur gitu ya. Iya, lebih baik kita pikir-pikir dulu gitu ya. Seperti Mas Iis tadi mungkin mikirnya, wah kalau ilmu perpustakaan apa sih? Cuman menjaga buku aja tanpa gitu tergambar lah ya gitu. Iya, wajar sih. Tapi mungkin setelah ini banyak yang tertarik ya gitu ya masuk ilmu perpustakaan. Mungkin setelah ini jadi sahabat yang sedang menonton ini Mbak, yang sedang menyaksikan, mereka jadi berpikir, oh ternyata kalau ambil program studi ilmu perpustakaan nggak cuma jaga buku aja nih, banyak ilmu-ilmu yang bisa ditangkap atau diambil ketika mereka proses perkuliahan dan juga ketika menjadi selesai, peluang kerjanya juga. Bukan hanya jadi tukang jaga buku aja ya Mbak, tapi banyak jadi peneliti atau menjadi tempat rekreasi juga tadi ya. Perpustakaan itu tidak hanya di sekolah, tetapi bisa di rumah sakit, di bank, benar. Pokoknya di semua instansi itu harus ada perpustakaannya Mas. Benar. Jadi teman sahabat UT, perpustakaan itu bukan hanya jaga perpus yang ada di sekolah-sekolah aja ya Mbak. Bukan hanya ada di SD, SMP, SMA atau di universitas, tapi tiap kantor biasanya harus ada perpustakaan ya Mbak. Supaya gimana literasi tiap orang itu kan difasilitasi gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak Mustika, tadi kita sudah ngebahas apa itu program ilmu perpustakaan, kemudian di program studi perpustakaan itu ada magangnya juga, ada praktik kerjanya juga gitu ya. Terus peluang kerjanya setelah lulus apa, kemudian juga tantangannya gitu ya. Nah, Mbak Mustika, selanjutnya adalah kenapa sih orang harus memilih program studi ilmu perpustakaan? Iya dong, harus memilih program studi perpustakaan itu karena yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa peluang kerjanya masih luas gitu ya, saingan kita sedikit kayak gitu. Jadi ini peluang kerja ya, peluang kerja. Yang kedua, kita sudah membantu mewujudkan ya, meskipun ya mungkin profesi lain juga mewujudkan juga tujuan atau target gitu ya. Karena literasi masyarakat kita itu kan masih sangat rendah. Nah ini akan kita tingkatkan gitu ya dengan profesi kita sebagai pustakawan, bagaimana bisa menyediakan informasi yang benar. Kita tahu sendiri sekarang Mas, informasi itu bertebaran dengan bebasnya gitu ya, bebasnya di internet. Nah ini sangat bahaya dong gitu ya buat generasi-generasi kita penerus kalau mereka tidak dibentengi dengan literasi yang kuat gitu ya tentang informasi, misalnya begitu. Ini hoax atau bukan? Kadang-kadang kita pun bingung ya membedakan informasi hoax atau bukan. Nah ini menjadi sebuah keharusan seorang pustakawan untuk bagaimana supaya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa informasi yang benar gitu ya, dan juga mendidik nih, mengedukasi masyarakat supaya mendapatkan informasi yang valid kayak gitu. Nah inilah kenapa sih orang harus masuk perpustakaan gitu ya. Ya memang setiap orang punya pilihan dan punya tujuan gitu ya. Setidaknya
kalau mau menjadi pustakawan ya kalau mau masuk menjadi di perpustakaan artinya sudah tahu dong gitu ya peluang dan tantangannya gitu. Oke, baik Mbak Mustika, seperti kata Mbak Mustika tadi itu ya, apa namanya, ketika menjadi seorang pustakawan, kenapa harus milih? Karena salah satunya juga gimana caranya kita mengedukasi supaya orang punya literasi membaca. Dan itu menjadi salah satu cita-cita negara juga Mbak, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak Tika, tadi kita sudah bicara detail gitu ya tentang program studi ilmu perpustakaan. Nah, yang terakhir Mbak Mustika sebelum saya menutup podcast kita hari ini, harapan Mbak Mustika ke depannya terhadap mahasiswa UT, terutama untuk yang program studi ilmu perpustakaan apa Mbak? Iya. Yang pertama itu harapan saya adalah lulusan ilmu perpustakaan gitu ya, memiliki literasi yang tinggi. Jangan sampai kita seorang lulusan ilmu perpustakaan, tetapi karena ini sangat rentan sekali Mas terhadap berita hoax, sehingga misalnya kan tangan kita ini sangat dekat dengan gadget, kita langsung men-share. Nah harapan saya untuk khusus jurusan ilmu perpustakaan harus dong bisa memfilter atau harus membaca ini beritanya hoax atau tidak gitu ya. Harus bisa membedakan berita-berita atau informasi. Kita kan tugas kita memberikan informasi yang benar gitu ya. Jangan sampai jari-jari kita karena kelincahan jari-jari kita ini gitu ya. Kelincahan jari-jari kita ini men-share yang belum tentu benar gitu. Jadi ketika kita mendapatkan info atau sharean, kita harus baca dulu. Jangan langsung di-share ulang gitu ya. Tapi kita kaji dulu apakah ini benar atau ini hanya hoax gitu. Kalau hoax ya stop di tangan kita supaya tidak beredar. Karena ini akan dampaknya itu sangat luar biasa ya Mas. Dari berita hoax bisa memicu permusuhan gitu ya, misalnya keributan gitu ya saling membenci kayak gitu kan ya, kita terprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar. Nah ini jurusan perpustakaan atau orang-orang yang mahasiswa yang lulusan prodi perpus itu harus benar-benar bisa menerapkan ilmunya dengan baik dan harapannya suatu saat mereka bisa bekerja sesuai dengan ilmunya gitu ya, bisa menerapkan ilmunya dengan baik di masyarakat sehingga bisa menciptakan tadi masyarakat yang literate gitu ya terhadap kemajuan teknologi sekarang. Benar sekali. Terima kasih Mbak Mustika. Tadi harapan Mustika untuk sahabat UT yang menonton ini, apalagi sahabat UT yang merupakan mahasiswa program ilmu perpustakaan. Sesuai sama harapan Mbak Mustika tadi, teman-teman adalah mahasiswa program studi ilmu perpustakaan. Ketika men-share sesuatu, di-filter dulu ya Mbak. Ya, apakah berita itu hoax atau bukan. Jadi harusnya literasinya udah lebih baik dibanding sama yang dari program studi yang lain gitu ya Mbak. Harusnya menjadi contoh lah untuk teman-teman dari program studi lain bahwa ketika men-share sesuatu silakan difilter dulu apakah berita itu benar atau tidak. Jadi supaya nanti tidak ada salah paham atau berita bohong yang tersebar gitu ya Mbak. Nah baik Mbak Mustika, itu tadi kita sudah mengkupas secara detail apa saja yang ada di program studi ilmu perpustakaan. Mbak Mustika, terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali. Tadi kita sudah membahas gimana kalau kuliah di program studi ilmu perpustakaan bukan hanya jadi tukang jaga buku aja. Banyak sekali hal-hal menarik di dalamnya ya Mbak. Dan harapan kita semua setelah video ini tayang Mbak, banyak sekali teman-teman yang masih bingung mau pilih program studi apa ya Mbak, bisa bergabung bersama Mbak Mustika di Universitas Terbuka Palembang untuk pilih program studi ilmu perpustakaan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Itu saja sahabat UT, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Tika, sekali lagi saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas waktunya dan informasi yang juga sudah disampaikan. Sahabat UT, itu tadi podcast kita untuk edisi hari ini membahas tentang program studi ilmu perpustakaan. Jangan lupa untuk menonton podcast kita untuk materi-materi lainnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe kanal YouTube Universitas Terbuka Palembang. Saya Iis Parila mewakili semua kru dan tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Salam literasi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.